Oke, selamat siang Master Rancel. Selamat siang. Perkenalkan, aku Bintang Artemis 043. Oke, selamat siang Mas Ransel. Aku Muhammad Nafid, Artemis 076. Selamat siang Mas Ransel, perkenalkan saya David Ramadan dipanggil David, Artemis 039. Artemis 039. Iya Mas. Oke. Ya kenalin, mungkin lo belum tahu ya, ini dua menti gue. Kenalin, nama gue Sebastian Sabrianto, gue bisa dipanggil Ansel. Gue Apollo 037. Terus gue mau nanya dong, so far ini seminggu udah perkuliahan, kira-kira gimana? Matkul-matkulnya? Jadwalnya sih. Jadwalnya nabrak banget semua, kacau. Masih Banyak kacau? yang kacau. Tapi Ini belum tambah tutorial. Paling pagi tergantung MKU ngambilnya jam berapa, tapi kalau aku jam 9 paling pagi. Biasanya Jadi banyak yang korelasi siang. MKU-nya yang bentrok kenapa? Semua MKW-nya siang semua jam 1. Tapi MKW-nya ada yang nabrak juga kan? Iya. Ada yang Ya nabrak. banyak nabrak. Terus Yaudah. gimana? Ya udah. Bro. Katanya nunggu ini, nunggu info dulu aja. Asli ambil lah. Iya. Pada yang ambil kan? Iya, ambil. Ada yang ambil Emang wajib kok. Kalau enggak nanti tahun depan katanya bakal pindah Nagor aslinya. Oh iya, bener-bener. Kalian harus ambil angkatannya. Oke. Ya udah lanjut, Master. Ini kan pertanyaannya nama lengkap, habis itu NIM, angkatan, sama jabatan. Nama gimana? Ya, nama lengkap, nama panggilan, NIM, angkatan, jabatan. Tadi kan udah ya, nama lengkap, nama, NIM juga udah ya, Apollo 037. Jabatannya sekarang gue jadi staff, karena kan kita angkatan 22 bolanya nge-staff doang kan, karena ring 1 ring 2 BPP masih dipegang sama Tesral. Jadi sekarang gue jadi staff di divisi intrakampus. Intrakampus itu di bawah bidang eksternal. Gitu. Nah, pertanyaan bebasnya boleh nih, kayak ngapain aja intra kampus tuh? Kayak Ya sesuai namanya lah ya. Jadi kalau intrakampus tuh ngurusin kalau kita ada visit-visit ke himpunan lain. Jadi kita udah ngebikin timeline-nya, itu BPW tuh udah ngedesain timeline-nya segimana. Jadi tiap bulan tuh kita bakal ada visit ke himpunan apa. Terus di bawah kepemimpinan Cema sekarang, selain kita visit ke himpunan lain, kita juga visit ke UKM rencananya ya. Rencananya kita mau ke UKM juga, mau ke KM juga, kita mau ikut kajian. Gitu rencananya. Tapi sekarang belum jalan sih. Mungkin baru jalan bulan ini. Baru opening. Karena kan kuliahnya baru mulai. ada yang mau tanya nih? Bebas nih. Gimana rasanya jadi mentor Sonic? Boleh. Kontol ini. Oke, jadi mentor Sonic ya sebenarnya gue udah ini nih. Jadi ini mungkin banyak yang belum tahu juga. Jadi gue pengen jadi mentor karena janji gue, ini salah satu pemenuhan komitmen gue waktu naik jadi Angbis di KMPN. Jadi salah satu komitmen gue adalah buat jadi mentor di Sonic. Ya udah, akhirnya karena itu komitmen ya akhirnya gue penuhin. Ya udah, gue mulai ya dibilang susah enggak, ya udahlah, intinya pekerjaan yang dimulai harus diselesaikan aja walaupun banyak dinamika di dalam. Oke, nah aku nih nanya nih Mas Ransel. Kan tadi terkait mentor nih. Nah, selama menjadi mentor tuh kendala-kendala apa aja tuh? Kalau boleh tahu tuh. Spill aja. Ya nggak apa-apa. Kapan lagi? Ya lu tahu kan ini mentor grup berapa ini? Grup gue grup berapa? Squadron berapa? Gue kurang tahu apa, cuma Lu siapa sih? Lu gue grup sama berapa? Master Limbong, grup 2. 2 ya? Iya. Oke. Hambatannya ya paling kendalanya ya. Kendala sebenarnya nggak terlalu yang berarti sih. Sebenarnya kan kalau mentor cuma tugas utama kan cuma ngedeliver materi kan, dimana materi juga udah disiapin juga sama Mamet. Jadi di Sonic tuh ada yang namanya Mamet tuh yang ngurusin semua materi dan metodenya gimana, penilaiannya juga gimana. Jadi kita mentor ya paling kendalanya cuma di lapangan aja, di lapangannya gimana eksekusinya, gimana kita harus nge-eksekusi dengan baik, gimana kita bisa nyampain materi dengan baik sesuai dengan timeline yang dikasih. Terus komposisi materinya juga kemarin juga agak padat kan, tapi gimana kita bisa nyesuaiin dengan waktu yang diberikan juga terbatas banget. Itu sih kendalanya paling di situ. Terus kendala ya seperti yang lo tahu juga lah ya, gue kan tadinya berdua di zaman Praosjur. Gue dulu berdua, terus kita udah jalan juga kan, kita udah jalan nih di Prasonic nih yang di DPR itu. Terus gimana kita semua harus memanage apa yang terjadi di antara Prasonic dan Sonic, terus gitu. Masalah yang tidak bisa diceritakan. Iya, dan yang nggak ada yang bisa expect juga itu bakal terjadi, dan nggak bakal expect juga itu bakal secepat itu. Gitu. Udah berapa menit nih? Coba cek.
Masih 5. Ada yang mau nanya lagi? Tanya lagi. Nah, gue mau nanya nih. Menurut Master sendiri, kan kemarin ada materi Sonic nih. Nah, itu tuh menurut Master penyampaian yang paling susah tuh yang bagian mana? Kayak contohnya ada yang nanya, terus agak, wah kok pertanyaannya agak melenceng itu atau gimana? Nggak ada sih, gue pinter. Siap. Nggak ada, siap. Nggak, paling susahnya bukan ada pertanyaan yang nggak kejawab sih, paling ya susahnya yang kayak yang gue bilang tadi. Paling agak kaget juga di antara Prasonic dan Sonica, karena di Sonica bener-bener komposisi waktunya bener-bener lebih terbatas lagi, tapi materinya lebih panjang lagi. Terus dimana sebenarnya ya pasti lebih banyak pertanyaan di Sonic juga kan, karena materi-materi juga lebih berkaitan. Karena kalau di Sonic kan materi kayak KMPN, sejarah Dirgantara gitu-gitu kan sebenarnya luas banget. Jadi paling kendalanya adalah waktu aja sebenarnya. Nggak ada pertanyaan yang nggak terjawab, cuma kendalanya di waktu aja. Karena mungkin menti-menti gue masih banyak pertanyaan yang nggak terjawab karena waktu yang terbatas itu. Paling gitu aja. Lu pada mau nanya atau gimana? Kabar mikir lu. Gua dulu. Misal nih, Master Ansel diberikan kesempatan untuk menjadi marsekal ataupun ketua BPP. Apakah inovasi baru untuk KMPN atau di luar KMPN nanti? Ya mikir-mikir aja dulu, Master, gak apa-apa. Ya satu-satu hal gue bisa jawab adalah gue merasa tidak punya kapasitas untuk menjadi marsekal, jadi gue belum punya bayangan apapun. Jadi marsekal gitu. Dan yang nggak jadi tujuan, nggak jadi salah satu objection gue juga di KMPN itu bakal jadi marsekal gitu. Jadi sepertinya maaf itu tidak terjawab. Kalau nggak jadi marsekal, kalau mau jadi ring apa tuh, bagian mana? Gak tahu ya jujur, karena kan kita nge-BP masih tahun depannya, jadi gue belum tahu juga. Jadi ya belum kebayang, tapi pasti kalau gue tetap di sini, gue tuh punya plan juga buat exchange juga kan. Jadi gue belum tahu nih gue bakal nge-BP atau enggak. Tapi kalau emang harus nge-BP ya mungkin tetap di eksternal mungkin ya. Oke. Gitu. Oke, pertanyaan dari Bintang. Master Ansel ikut ini kan, eksternal. Ikut OHU nanti. Iya, besok kita BX, gue datang. Nanti jangan lupa kalau kalian datang ramein. Oke, siap. Lu juga ada ikut Panitia saya. panitia? Oke, Ya. nice. Ramein ya nanti KMPN Nusantara. Terus apa ya? Keluh kesah selama di KMPN ada nggak? Ada anggota yang menghilang atau Hilang. Beliau hilang. Keluh kesah ya. Gue juga bingung lagi keluh kesah. Paling nggak ada lagi di KMPN, seneng kok. Serius. Nggak ada. gimana ya? Untuk di KMPN sendiri di sekrenya itu rentang harga makanan atau minumannya tergolong mahal, Murah medium dong, atau gimana? murah. Jadi ya kayak yang lo tahu tuh yang di basket itu yang keranjang-keranjang itu namanya kantin Pawarsito. Kenapa ditaruh di situ? Supaya nggak bayar sewanya kan si Pawarsito. Jadi itu emang win-win solution aja buat kita, lebih murah, buat Pawarsito juga lebih murah karena mereka nggak bayar biaya sewanya gitu. Jadi kita emang mewadahi Pawarsito biar taruh makanan di sini terus kita nikmatin dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Nggak nyampe 20.000 tuh mostly makanannya dan lumayan enak juga. Baik. Dari Nafi mungkin ada. Apa ya? Paling tips berakademik di Teknik Dirgantara. Semester 3 menurut gue masih aman banget. Apalagi kalian berapa SKS sekarang? Kalau Lo ambil berapa? Maksimal 18 sama 16. Asling. Ya, sama asli. Sama Asling 18. Heeh. Terus Tapi sekarang kurikulum baru flat kan, maksimal 24 kan? ya, Lo ambil 22. Lo berapa? Pasti dibatasin gak sih kayak 22 tuh berarti 2 MKU gitu ya? ya 2 KU. kayak nggak dibolehin 24 gitu. Oh gitu. Secara tidak langsung kayak dosen wali itu pasti ngarahin 22 aja dulu gitu. Ya. Oh, oke. Paling gue ceritain semester 3 gue aja. Jadi semester 3 gue metode tadi apa sih? Tadi tips akademik ya? Iya. Template lah ya, belajar, ngerjain PR harus rajin, jangan copy paste doang. Kalian salah satu metode belajar paling ampuh menurut gue dari PR harus kalian bener-bener dalemin lah, pahamin PR. Terus apalagi ya belajar lah setiap ujian at least. Terus tapi
Ya tenang aja sih, semester 3 menurut gue dinamika dari TPB ke penjurusan tuh bener-bener beda. Penilaiannya juga beda, dimana yang sekarang lain bukan dosen-dosen FMIPA, karena kan kalian dulu sama Vicky dosen koreksi FMIPA dan nilainya juga brutal-brutal kan. Jadi sekarang menurut gue penilaiannya lebih rasional lah, lebih oke. Lebih manusiawi. Lebih manusiawi. Jadi ya gitu. Terus kalau tips akademik ya paling ya jangan buta-buta banget lah, jangan terlalu bolos terlalu banyak lah, tapi ya at least belajar lah. Kayak misalnya kalau lagi ujian segoblok-gobloknya lu H-3 udah belajar lah. Oke. Udah nyicil-nyicil. Boleh. Aku nanya nih, boleh? Izin nonton dulu ya. Aku mau nanya nih, Master. Kita kan kalau nanti udah jadi anggota biasa kan nanti masuk grup KMPN. Itu tuh aku mau nanya. Untuk drive-nya tuh pasti update atau kayak angkatan paling fresh yang ngisi, atau memang udah template setiap tahun gitu, kayak materi-materi? Drive apa? Drive akademik? Iya, kemungkinan ada, kalau ada. Jadi gini, jadi kalau lo udah masuk, nanti divisi akademik KMPN juga bakal ngasih tutoring kan setiap kalian sebelum ujian. Nah, di sesi saat kalian tutoring itu sebenarnya materi yang dikasih sebenarnya materi dari drive juga. Terus kalaupun ada soal-soal baru yang dikasih di tutoringnya itu, dan itu pasti setelah sesi tutoring bakal di-upload ke drive gitu. Jadi ya drive bakal terus di-update kok. Pasti fresh gitu ya? Ya. Oke, mungkin ada dari Nafi, Bintang? Karena gini, gue mau nambahin lagi. Karena yang ngasih tutoring itu biasa tutornya asis matkul yang terkait gitu. Dulu gitu ya, zaman gue kayak rektor sama dinflu gitu, yang ngasih tutoringnya adalah angkatan-angkatan atas yang udah jadi asisten matkulnya. Secara tidak langsung yang memang sudah ahli yang mentutorkan. Dan dia sebenarnya udah tahu soalnya juga bakal gimana. Iya. Itu sedikit, bukan sedikit, banyak spilan. Enggak sih, dia pelit. Udah 12 sih. Tetep tai sih. Udah 12 sih. Ada yang mau nanya lagi, Aman? Terakhir deh. Kalau Master sendiri, kalau mungkin nanti udah tamat, apakah Master akan sering mengunjungi KMPN atau ya mungkin kalau ada reuni aja? Kayak datang-datang aja gitu. Pertanyaan apa ini? Ya seperti kayak alumni datang gitu. Ya secara ideal KMPN bakal selalu gue inget lah. Boleh, siap. Pertanyaan terakhir banget. Impression ke Artemis 23. Buset. Jelek? Jelek. Oke, jelek. Angkatan ganja selalu lebih jelek. Enggak lah. Emang ya? Jujur bakal apa ya, angkatan ke Artemis 23. Jujur kaget karena jumlah angkatan kalian jauh lebih sedikit dari kita. Penting sih. Terus karena dinamika TPB kalian juga beda kan, tren peminatannya juga beda. That's why jumlah angkatan kalian juga beda. Tapi impresinya oke kok. Oke. Overall oke. Gue tunggu aja aksangnya bakal gimana. Siap. Oh iya, gue mau nanya aksangnya gimana? Bayangannya mau ngapain? Aku sekjen nih. Nah, gimana? Kira bayangannya mau Kalau ngapain? sejauh ini yang telah dirembukan dengan ketuanya yaitu Salim, itu bakal ke SD. Tapi SD-nya masih dalam perancangan, kayak mau ke SD mana, kalkulasi waktunya masih dalam perancangan. Tapi kemungkinan kayak mentoring ke anak SD, kayak mungkin ada sedikit pameran kayak apa gitu, Jadi dampaknya itu lebih lama hilangnya. Soalnya kemarin ada opsi bersihin lingkungan, ya Master tahu sendiri kalau di wilayah Jabar dibersihin bentar 2 jam langsung kotor lagi. Oke. Kemungkinan Berarti gitu. ke SD edukasi gitu lah ya. Ya, benar. Oke. Betul. Oke, terima kasih Mas Ransel atas waktunya. Thank you. Oke. Masih jahit ada nggak?